crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pembahasan soal AKM numerasi. Kali ini konteksnya adalah pemanfaatan ekobrik. Bu Dwi adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMA. Dalam program pelestarian lingkungan, Bu Dwi ingin mengenalkan ekobrik kepada warga sekolahnya. Ekobrik adalah istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengelolaan sampah plastik yang diolah menjadi sebuah bata. Ekobrik dibuat dari botol yang diisi potongan kecil sampah plastik dan ditekan sampai padat seperti pada gambar berikut. Ini dia gambar ekobriknya ya, seperti ini. Di sini ada dua tipe botol. Kita lihat. Selama pembuatan ekobrik, botol plastik dikelompokkan berdasarkan bentuknya supaya mudah ketika dimanfaatkan. Terdapat dua bentuk botol yang dibuat menjadi ekobrik oleh Bu Dwi. Botol A yang digunakan memiliki bentuk tabung pada bagian tubuh botol dan setengah bola pada bagian atasnya. Sementara botol B yang digunakan memiliki bentuk tabung pada bagian tubuh botol dan kerucut pada bagian atasnya. Berikut ditampilkan ukuran dari dua jenis botol yang digunakan. Jadi ini dia botolnya. Botol A seperti ini. Ukuran jari-jarinya atau diameternya ini 6, tingginya 18, dan seterusnya ya. Ini bentuknya setengah bola ya. Sedangkan botol B lebih besar ya. Ini diameternya 10, tingginya juga lebih tinggi. Bentuknya kerucut di bagian atasnya. Selain membuat ekobrik, Bu Dwi juga ingin mengajak siswanya membuat meja dan kursi taman dari produk ekobriknya. Saat membuat meja dan kursi, botol ekobrik disusun dengan posisi tutup botol di bawah, seperti gambar berikut. Ini dia hasilnya ya. Yang besar ini meja, yang kecil kursi. Meja seperti ini, segi 6 ya. Kemudian masing-masing ada botol-botol seperti ini. Kalau yang kursi lebih kecil ya. Bentuknya sama tapi lebih kecil. Oke. Meja yang akan dibuat berbentuk segi 6 yang terdiri dari 24 botol ekobrik di bagian luarnya. Sedangkan untuk kursi, Bu Dwi menginginkan ukurannya lebih kecil dengan hanya ada 12 botol ekobrik di bagian luarnya. Tadi sudah dilihat ya. Ini jumlahnya ada 24 untuk meja, untuk kursi hanya ada 12. Bu Dwi ingin membantu mengurangi sampah di area sekolah. Salah satunya dengan cara ekobrik yang akan memanfaatkan sampah menjadi produk-produk yang berguna. Perhatikan bentuk dan ukuran dari meja dan kursi ekobrik yang dibuat Bu Dwi. Berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Kita lihat pernyataannya ada 4 ya. Yang pertama, ekobrik yang dibutuhkan untuk membuat satu meja adalah sebanyak 86 botol. Kita cek ya. Kemudian sekalian ini, ekobrik yang dibutuhkan untuk membuat satu kursi adalah sebanyak 19 botol. Oke, kita hitung ya. Kita lihat, untuk meja, bagian luarnya ada 24. Ini meja ya. Kemudian kalau kita lihat ini ya, ini merah kan luar. Di dalamnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kemudian dalamnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Berikutnya adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang terakhir tengah-tengah 1 ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita hitung total menjadi 61 ya. 61 untuk yang meja. Untuk yang kursi, sama halnya kita menghitung yang ini ya. Jadi kalau kita lihat, bagian luarnya ada 12, ini kursi. Setelah itu yang ini, lapis kedua ada 6, tambah tengah-tengah 1 ya. Berarti ketemunya adalah 19. Jadi pernyataan A salah ya, yang B benar. Kita lihat. Nah, ini tadi 86 yang A berarti salah. Kemudian kalau kursi 19 benar. Jadi ini benar ya, yang B ya. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Botol A yang dibutuhkan untuk membuat kursi berukuran sama dengan kursi ekobrik botol B adalah sebanyak 53 botol. Saya kira pernyataan yang ketiga ini kurang kontekstual ya dalam hal ini. Karena untuk membuat kursi itu harus pas jumlahnya 19. Tidak boleh seperti ini. Kayaknya yang dimaksud adalah volumenya ya. Jadi volume sampah yang digunakan ketika pakai ekobrik botol B untuk membuat kursi itu berapa. Nah, kalau pakai botol A itu kira-kira berapa botol? Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini saya kurang setuju kalau pernyataannya seperti ini. Jadi saya tidak akan mencoret ini kayaknya salah gitu ya. Kemudian pernyataan yang keempat, botol B yang dibutuhkan untuk membuat meja berukuran sama dengan meja ekobrik botol A adalah sebanyak 12 botol. Ini juga sama saja, kurang tepat ketika yang ditanyakan seperti ini. Harusnya volume ya, volume sampah. Nah, seperti itu. Jadi saya centang satu saja ini ya. Meskipun di kuncinya ini benar ya, dengan cara menghitung volumenya. Tapi saya menyatakan ini tidak saya jawab. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan ukuran botol yang akan digunakan untuk ekobrik pada gambar yang disajikan. Pasangkan setiap pernyataan pada kolom kiri berikut dengan salah satu jawaban di kolom kanan. Oke, kita lihat ya. Perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk mengisi botol A. Perhatikan ini, mengisi botol A. Berarti kita harus mencari volume, tapi ini perkiraan ya, karena nggak bisa tepat sekali. Kemudian yang kedua, perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk mengisi botol B. Yang ketiga, perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk membuat bagian luar meja. Berarti sebanyak 24 ya, dari botol jenis A. Kemudian perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk membuat bagian luar kursi dari botol jenis B. Berarti nanti 12 ya. Kita hitung volumenya. Kita hitung volume dari botol A dulu ya. Volume A ini hanya perkiraan, karena ini juga tabungnya nggak sempurna ya. Volume tabung berarti luas alas kali tinggi. Anggap saja ini tingginya 18, ini bentuknya tabung gitu ya, nggak ada pelengkungan begini. Berarti Pi kali R kuadrat, 3 kuadrat, kali tinggi yaitu 18. Ditambah, ini bentuknya adalah setengah bola ya, tadi katanya ya. Nah, seperti ini, setengah bola. Volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Karena setengahnya, berarti setengah, kali 4/3, Pi kali R, R-nya 3, pangkat 3. Ditambah volume yang ini, tutupnya ya, yaitu tabung dengan jari-jari 1,5. Berarti Pi kali 1,5 kuadrat kali tingginya 2. Seperti ini. Ini kalau dihitung ketemunya sekitar 184,5 Pi. Hitungan saya seperti ini.
Kemudian yang B, kita cari volume tabungnya dulu. Berarti pi kali jari-jarinya 5, R kuadrat kali tingginya 20, tambah, ini adalah kerucut ya. Berarti sepertiga luas alas, pi kali 5 kuadrat kali tinggi. Tingginya 4. Ditambah volume tutup ini ya. Ini sama dengan ini, pi kali 1,5 kuadrat kali 2. Ini kalau saya hitung ketemunya 537,83. Kalau kita lihat di jawabannya ya, ini bukan 184 tapi 180 di sini. Kemudian ini 537, di sini 533. Oke, karena tadi perkiraan ya, kita pilih yang paling mendekati. Sehingga untuk pernyataan yang pertama berarti pasangannya ini plastik B berarti yang 50 ini ya, 533. Pernyataan yang ketiga, perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk membuat bagian luar meja dari botol jenis A. Jenis A berarti 180 pakainya. Meja jumlahnya 24 botol ya. Kita hitung. Ketemunya 4.320. Berarti pasangannya yang ini. Kemudian yang keempat, perkiraan sampah plastik yang dapat dihabiskan untuk membuat bagian luar kursi dari botol jenis B. Jenis B berarti pakai yang ini ya, 533. 533, kursi jumlahnya 12 bagian luarnya. Kita hitung ketemunya, yaitu 6.396 pi ya. Ini pasangannya sama ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke soal yang C. Ini soal yang ketiga. Untuk memperkuat kekokohan meja dan kursi yang dibuat dari ekobrik, maka bagian luar meja atau kursi diberikan kawat harmonika di sekelilingnya. Bentuk kawat harmonika diberikan pada gambar di bawah ini. Ini namanya kawat harmonika. Pilihlah benar atau salah dari setiap pernyataan berikut mengenai kebutuhan kawat. Kita lihat. Pernyataan pertama. Kebutuhan kawat harmonika untuk melapisi bagian luar meja yang menggunakan botol jenis A adalah 3.312. Kita lihat. Botol jenis A. Kita akan menghitung keliling ini. Kalau kita lihat, ini ada 3 botol utuh ya. Berarti 3 kali diameter. Kalau botol A berarti 6 kali 3. 18. Kemudian ini setengah. Ini setengah. Berarti ada 4 totalnya. Ada 4 diameter. Berarti 4 kali 6. Jadi masing-masing sisi ini ada 24 cm ya. 24 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 kali 6. Ini keliling dari meja. Sekarang kita cari tingginya. Untuk botol A, tingginya adalah 18 tambah 3 tambah 2. 23 ya. Tingginya 23. Berarti kita bisa menjawabnya sekarang. Sekarang kita hitung ya kebutuhan kawat harmonika untuk luar meja menggunakan botol jenis A. Tadi dikatakan di sana ada 6 sisi. Masing-masing sisinya adalah butuhnya 24. 24 kali 6. Kemudian tinggi dari botol jenis A adalah 23. Kita hitung ini ya. 24 kali 6 kali 23. Ketemunya adalah 3.312. Pas ini ya. Berarti yang A ini benar. Sekarang yang B. Kebutuhan kawat harmonika untuk melapisi bagian luar meja yang menggunakan botol jenis B. Kalau jenis B berarti
sisi segi 6-nya, kalau tadi kan 6 kali 4, ini berarti 10 kali 4, berarti 40. Karena diameter dari B itu 10 ya. Kalikan banyaknya sisi 6, tinggi sekarang. Tinggi dari B ya. Ini ada 20, tambah 4, tambah 2. Berarti 26 ya. 26. Berarti kali 26. Kali 26. Ketemunya adalah 6.240. Nah, ini berarti benar juga ya. Sekarang yang ketiga. Kebutuhan kawat harmonika untuk melapisi bagian luar sebuah kursi yang menggunakan botol jenis A adalah 3.120. Kayaknya salah ini ya. Kita lihat dulu. Untuk kursi dulu ya. Kursi itu untuk satu sisinya sama dengan 2 kali diameter ya. Ini satu yang tengah, ini setengah sama setengah. Berarti masing-masing sisi butuh 2 kali diameter. Untuk botol A berarti 2 kali 6. 12 berarti ya. 12 kali 6. Oke, kita hitung. Berarti harusnya butuhnya 12. Ini sisinya kali 6 kali 23 tingginya. Ketemunya adalah 1.656. Seperti ini. Jadi bukan 3.120 ya. Ini salah. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan soal tentang ekobrik ini ya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.